Perkenalkan, nama lengkap saya Koleta Nursiala Sandia. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan ND. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik tentang penyuluhan depresi pada keluarga. Selamat menyaksikan. Selamat sore Mama dan adik-adik semuanya. Baik, sebelumnya saya minta maaf mungkin kedatangan saya sore ini mengganggu waktu istirahat dari Mama dan juga kakak. Apalagi ini hari Minggu ya. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Koleta Nursiala Sandia. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan ND. Saya mahasiswa tingkat 2B. Tujuan saya di sini itu untuk melakukan penyuluhan tentang depresi. Dan waktu yang saya butuhkan nanti itu 30 menit ke depan kita akan berbicara bersama-sama tentang depresi. Mungkin dari Mama dan juga kakak semuanya sudah mendengar ya arti kata depresi. Baik, kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu depresi. Mama dan juga kakak-kakak semuanya, kalau kita lihat bahwa depresi itu merupakan salah satu masalah kesehatan. Namun di sini kita akan mengenal dulu apa itu sehat. Pada dasarnya, sehat itu dibagi menjadi dua. Ada sehat secara fisik dan juga ada sehat secara psikologis ataupun jiwa. Sehat secara fisik yaitu di mana tubuh kita itu tidak mengalami gangguan, yaitu tubuh bisa melakukan aktivitas dengan baik, misalnya itu bisa melakukan keseharian dengan baik. Kalau secara dari organ-organ tubuh kita yaitu punya tangan yang utuh, punya kaki yang utuh, punya mata yang bisa melihat dengan jelas, punya telinga yang bisa mendengar dengan jelas. Namun dikatakan fisik yang tidak sehat yaitu kebalikan dari yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu misalnya mengalami kecacatan, punya penyakit tertentu, memiliki mata yang rabun, telinga yang kurang bisa mendengarkan. Itu merupakan salah satu bukti bahwa kita itu mengalami gangguan secara fisik. Nah, selanjutnya yang kedua itu gangguan atau sehat jiwa. Sehat jiwa yang dimaksud itu di mana kita melakukan aktivitas dengan normal setiap hari itu dengan normal atau dengan senang hati seperti biasanya. Namun dikatakan sehat jiwa itu misalnya begini. Kita bisa menerima atau kita bisa menerima situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya begini, di kehidupan kita kan kalau bicara tentang kehidupan ada saja masalah dalam kehidupan kita. Salah satunya misalnya kita mengalami masalah kehidupannya itu kehilangan orang yang kita sayang, atau misalnya orang tua, keluarga, ataupun orang terdekat kita. Orang itu tidak selamanya mampu menerima bahwa mampu mengikhlaskan orang yang pergi meninggalkan kita. Ada kalau ketika jiwa kita akan mengikhlaskan orang yang pergi dan merasa sedih cukupnya. Merasa sedih cukupnya maksudnya begini, ketika orangnya sudah meninggal kita kan merasa sedih, tetapi rasa sedih yang kita rasakan itu tidak berlarut-larut sampai hitungan bulan. Ketika kita sudah mengalami itu, kita sudah mengalami yang namanya depresi, karena itu bukan salah satu dari gejala depresi. Nah, contoh lain ketika kita mengalami gangguan psikis atau jiwa, itu misalnya kita kehilangan hewan yang kita sayang, misalnya kucing kita meninggal. Ketika kucing kita meninggal, terus saking sayangnya kita dengan kucing dan rasa sayang kita itu sudah mempengaruhi otak kita, mempengaruhi psikis kita, itu dapat mempengaruhi juga jiwa kita, yang mana ketika kucing kita meninggal, kita bahkan bisa merasakan bahwa kita juga mau meninggal seperti kucing itu. Itu sudah dikatakan depresi ya, itu sudah sangat mempengaruhi otak kita, karena kalau logikanya kan kucing kan hanya binatang, tetapi karena rasa sayang kita tadi, karena psikis kita sudah terganggu, maka itu dapat membuat kita itu bisa terlarut dalam kesedihan dan bisa mengakibatkan depresi. Baik, dari dua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa depresi merupakan salah satu gangguan jiwa atau psikis kita. Kita lihat pengertian dari depresi itu sendiri. Mama dan juga kakak bisa melihat leaflet yang sudah saya bagikan bahwa depresi itu merupakan gangguan suasana hati atau perasaan mental seseorang yang biasanya itu berawal dari stres.
ketika kita mengalami stres yang berlebihan itu akan mempengaruhi mental kita dan menyebabkan kita depresi. Nah, pada umumnya orang yang mengalami depresi itu biasanya mengalami keadaan emosionalnya, gangguan emosionalnya, motivasi, fungsional, gerak-gerik, tingkah laku, serta logikanya. Itu bisa mempengaruhi logika atau pola pikir dia ketika dia sudah mengalami yang namanya depresi. Kita lihat tanda dan ataupun gejala dari depresi itu sendiri. Yang paling pertama itu perasaan sedih yang berlebihan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa misalnya kita mengalami masalah kehidupan, kita terlarut dalam kesedihan, tetapi ketika kita itu sedih, tetapi sedihnya itu melewati batas atau lebih dari hitungan minggu atau bulan, itu berarti kita sudah mengalami gejala depresi. Yang kedua itu perubahan nafsu makan. Depresi itu bisa membuat kita itu nafsu makan kita menurun. Biarpun makanan enak apapun di depan kita itu akan mempengaruhi mempengaruhi kita dan membuat kita tidak nafsu karena psikis kita sudah terganggu sehingga membuatnya itu menganggap itu tidak berguna. Yang ketiga itu lekas marah atau frustasi karena hal sepele. Biasanya orang yang depresi itu cepat marah, entah misalnya ada masalah sedikit saja, dan itu biasanya mempengaruhi orang ada sekitarnya, membuat orang ada sekitarnya tersinggung. Misalnya karena mungkin tersenggol sedikit, bisa saja dia bentak, dia marah-marah. Itu karena apa? Karena dia sudah mengalami gangguan secara mental. Nah, yang selanjutnya itu sulit berkonsentrasi. Orang yang mengalami depresi itu seringkali sulit berkonsentrasi karena pikiran dan psikisnya sudah terganggu. Yang berikut itu kecemasan atau gelisah yang berlebihan. Yang berikutnya itu kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas normal. Misalnya kita aktivitas normal kita itu misalnya seharian kita itu pergi sekolah, habis itu bekerja atau berolahraga. Namun karena depresi ini bisa mempengaruhi bagi kita, yang mana ketika mengalami depresi itu kita akan melakukan olahraga, tetapi itu tidak akan dilakukan secara efektif karena itu tadi pola pikir suasana hati kita sudah tidak enak, tidak tenang, sehingga membuat kita itu malas untuk melakukan satu ataupun dua hal. Yang berikut itu kelelahan dan juga kekurangan energi. Orang yang depresi itu seringkali merasa tubuhnya itu terasa lemah, bahkan kalau melakukan aktivitas itu dibatasi. Sering tidur, habis itu malam juga dia jarang tidur, tetapi siang dia sering tidur. Itu merupakan salah satu gejala depresi. Yang terakhir itu berpikir untuk bunuh diri. Nah, kalau misalnya pikiran kita sudah buntu, masalah kita sudah terlalu berat, itu bisa membuat pikiran kita itu terganggu, menyumbat pikiran kita. Apalagi ketika kita itu punya masalah tapi tidak menceritakannya ke orang lain, itu dapat mengakibatkan pola pikir kita itu terganggu. Kita bisa saja berpikir untuk bunuh diri karena kita merasa bahwa hidup di dunia ini tidak ada gunanya lagi. Apalagi ditambah dengan masalah yang membuat kita itu berpikir bahwa untuk hidup ke depannya itu tidak ada guna. Teman-teman juga bisa, ibu dan kakak dan bisa juga melihat bahwa di sini ada penyebab depresi. Yang pertama itu faktor biologis, itu otak kita, hormon otak, dan yang berikut itu riwayat keluarga, serta yang paling terakhir itu peristiwa kehidupan. Peristiwa kehidupan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti tadi kehilangan orang tua saya, ataupun misalnya masalah di sekolah, misalnya pendidikan kita tidak mencapai yang kita inginkan, berhenti di jalan, ataupun masalah kehidupan sosial dengan tetangga, mungkin itu bisa bisa memicu terjadinya depresi. Baik, peristiwa kehidupan yang memicu terjadinya atau menyebabkan depresi itu salah satunya karena faktor ekonomi. Seringkali dalam keluarga itu mengalami percecokan atau berkelahi itu karena faktor ekonomi, dan juga bisa karena proses pendidikannya. Biasanya itu depresi itu lebih rentan terjadi pada mereka-mereka yang mengalami ekonomi yang rendah. Karena apa? Karena misalnya kalau mereka ingin sekolah lebih tinggi, itu kan butuh biaya yang banyak. Ketika dari keluarganya ekonominya rendah, otomatis itu akan berpengaruh dalam pembiayaan ketika dia itu melanjutkan pendidikannya. Nah, itu dapat memicu terjadinya depresi bagi seorang anak yang mungkin mau melanjutkan pendidikannya.
Selain itu juga pemicu terjadi depresi itu ketika kita punya penyakit tertentu yang membuat kita itu merasa bahwa harapan untuk hidup itu sudah tidak lagi. Misalnya kanker, ginjal, itu bisa mempengaruhi psikis kita karena kita merasa bahwa penyakit itu kan sulit disembuhkan. Jadi itu dapat memicu terjadi depresi pada pasien yang mengalami penyakit itu. Nah, dari penjelasan ini, bagaimana kita mencegah yang namanya depresi? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah yang namanya depresi. Yang paling pertama yang kita lakukan itu bicarakan perasaan pada orang yang kamu percaya. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan atau merasa bahwa ada kekurangan di dalam diri kita, kita perlu terbuka dengan orang lain. Namun, ketika kita berbicara dengan orang lain atau menceritakan masalah kita, carilah orang yang memang bisa memberikan motivasi kepada kita. Nah, orang itu bisa saja mereka yang punya kemampuan pendidikannya di psikologis, kita bisa curhat dengan mereka terkait dengan masalah yang kita hadapi. Kita juga punya agama masing-masing. Misalnya kita sebagai orang beragama Katolik, kita bisa menceritakan masalah kita kepada pastor mungkin, atau bagi yang beragama Muslim bisa bercerita dengan ustazah ataupun ustadz untuk menceritakan masalahnya sehingga nanti dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, yang berikut itu carilah pertolongan profesional ketika sudah mengalami dunia luar. Nah, di sini nih itu tadi, ketika kita sudah masuk atau mengalami depresi, kita perlu ke ahlinya, kita perlu ke psikis untuk kita bisa bercerita agar kita bisa mengontrol emosi kita, pikiran kita agar kembali dengan normal, supaya nanti depresi itu tidak berkelanjutan, karena depresi itu bisa ketika sudah terjadi itu sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, yang berikut itu tetaplah melakukan aktivitas yang disenangi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita perlu yang namanya misalnya melakukan kesenangan, jalan-jalan, berolahraga, habis itu makan, mungkin hobi misalnya membaca. Kita perlu melakukan hal tersebut, tetapi perlu dibatasi. Namun untuk mencegah yang namanya depresi, ini merupakan salah satu hal. Jadi ketika mama ataupun kakak-kakak, teman dan adik mungkin punya kesenangan tersendiri, punya hobi tersendiri, lakukanlah itu untuk mencegah yang namanya depresi. Yang berikut itu, tetaplah berhubungan baik dengan keluarga dan teman. Jadi mama dan juga teman-teman semuanya, depresi itu bisa terjadi karena kita tidak ada hubungan baik dengan orang yang di sekitar kita. Misalnya saking kita tidak bergaul dengan orang lain, ketika kita misalnya keluar rumah, orang melihat kita dan mereka berkerumun, kita mungkin berpikir bahwa mereka sedang mau membicarakan kita, padahal kenyataannya tidak. Itu karena apa? Karena kita tidak terbuka dengan orang lain, kita tidak bergaul dengan orang lain. Nah, manfaat lain kita bisa berhubungan baik dengan keluarga dan juga teman ketika kita itu mengalami masalah. Ketika kita mengalami masalah, kita bisa bercerita dengan teman, atau misalnya mama bisa menceritakan itu kepada bapak, ataupun kakak-kakak semua bisa menceritakan ke orang tua ataupun teman-teman semuanya tentang masalah yang dihadapi. Itu bisa memicu terjadi depresi dan bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Jadi misalnya kita sudah mengalami masalah itu, setidaknya ada orang lain lah yang di sekitar kita itu bisa memberikan masukan yang baik untuk kita untuk mencegah yang namanya depresi. Selanjutnya yaitu jangan menutup diri. Jangan menutup diri bahwa ketika mengalami masalah, kita jangan hanya membebani diri kita sendiri, kita perlu cerita dengan orang lain. Dan dalam kehidupan kita juga, kita jangan terlalu misalnya keluarga ini, dalam kesehariannya kita hanya fokus dalam keluarga ini dan tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar, itu bisa menjadi sesuatu yang menghibur kita dalam keseharian kita. Lainnya itu tidur yang teratur. Mungkin untuk tidur yang teratur itu memang hal yang sulit, apalagi kalau berhubungan dengan kita yang berpendidikan dan juga memiliki pekerjaan tersendiri. Jadi untuk istirahat, terlebih khusus istirahat siang itu kita diatur ya oleh waktu sendiri. Tapi dari diri kita sendiri sebenarnya bisa kita mengatur, tapi tidak setiap hari.
Di sini kalau misalnya kita memang sulit untuk istirahat siang, setidaknya pada malam hari itu kita harus kita harus bisa mengatur waktu untuk tidur itu lebih cepat, jangan tidur sampai jam 11 ke atas, karena itu dapat mengganggu kesehatan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari mungkin atau dari adik-adik semuanya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Apakah depresi dan gila itu sama? Apakah depresi dan gila itu sama? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik. Depresi dan gila itu berbeda ya. Kita bisa lihat dari ciri-ciri dari orang yang depresi dan juga orang yang gila. Orang yang depresi itu biasanya itu dia itu lebih ke dia pikirannya terganggu. Memang kedua-duanya sama-sama mengalami gangguan jiwa. Tetapi gila itu lebih parah. Gila itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama itu dia itu memiliki sifat delusi. Delusi itu dia merasa bahwa ada orang yang mengejar dia dari belakang, semacam halusinasi. Orang yang gila itu biasanya sering halusinasi, sementara orang yang depresi itu tidak mengalami yang namanya halusinasi. Memang dia mengalami gangguan mental, tetapi dia tidak sampai yang ke halusinasi. Tapi kalau orang gila itu dia sudah sampai ke halusinasi. Nah, yang berikut itu pikirannya tidak terarah. Kita kalau lihat orang gila kan biasanya mereka omong-omong kan, tapi pada kenyataan kan tidak ada orang. Tetapi tadi karena halusinasinya sudah berada dan dia sudah mempengaruhi otak dia, sehingga membuat dia mau merasa bahwa ada orang di depan dia, sehingga kita memang melihat tidak ada orang, tapi psikis dia mengatakan bahwa ada orang yang berbicara dengan dia. Nah, selanjutnya itu kan itu sering menangis tanpa sebab. Orang gila kan kalau kita lihat kan dekat menangis tanpa sebab, karena tadi dia semacam ada di dunia lain begitu. Maksudnya dia bisa merasa bahwa ada orang selain kita yang ada di dunia ini. Yang berikutnya itu perilaku datar. Kita kalau misalnya berbicara dengan orang gila, biasanya kan kalau kita omong tuh, entah kita marah, entah sedih, dia akan merespon biasa kan. Itu karena psikisnya sudah terganggu. Karena dia merasa itu dunianya sudah hampa, sudah datar. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu bukan dirinya. Dia tidak mengurus dirinya, dia tidak berpakaian dengan bersih, dia tidak peduli mau keluar dengan pakaian atau tidak. Dia sudah tidak peduli karena dia sudah merasa bahwa dia tidak merasa ada dirinya ada tubuhnya di dalam dirinya. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Mama dan juga adik-adik. Tapi sebelum mengakhiri penyuluhan saya akan memberikan pertanyaan kepada Mama dan juga adik-adik semua. Bisa langsung dijawab dari pertanyaan saya. Pertanyaannya itu, bisakah Mama ataupun adik-adik menjelaskan salah satu saja gejala dari depresi? Dan Kakak ya? Perubahan nafsu makan. Ya. Melepas marah atau frustasi. Ya, frustasi. Gangguan tidur. Perasaan sedih berlebihan. Baik, terima kasih jawaban dari Mama dan juga kakak semuanya. Betul sekali bahwa seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa memang itu merupakan pemicu terjadinya yang namanya depresi. Nah, pertanyaan berikut dari saya, bagaimana ketika sudah mengalami ketika kita ingin terhindar dari yang namanya depresi, kira-kira dari Mama dan juga kakak-kakak bagaimana sih cara untuk mencegah yang namanya depresi? Menceritakan masalah yang dihadapi kepada orang yang kita percaya. Betul sekali. Mungkin dari ada yang lain, mungkin dari Mama jawaban.
Lakukan hal yang disenangi. Lakukan hal yang disenangi. Dari adik mungkin Belajar berhubungan baik dengan teman. dengan teman. Ada lagi? Mencari pertolongan profesional. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk jawaban dari mama dan juga kakak-kakak semuanya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari saya, kira-kira apa sih penyebab depresi menurut sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Faktor biologis ya, riwayat keluarga. Peristiwa kehidupan seperti trauma yang dihadapi. Bisa diberi contoh mungkin kakak? Misalnya kehilangan seseorang yang kita sayang. Betul sekali. Dari penyampaian yang sudah kakak sampaikan tadi bahwa memang betul bahwa itu menjadi salah satu penyebab terjadinya depresi pada seseorang. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak dan juga mama yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ini sebagai evaluasi apakah mama dan juga kakak itu memperhatikan ketika saya menyampaikan penyuluhan tadi. Selanjutnya sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mungkin dalam penyampaian informasi tadi ada kata ataupun yang kurang berkenan, ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak jelas tadi, saya mohon maaf. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk mama dan juga kakak-kakak semuanya. Mungkin demikian dari saya. Untuk selanjutnya mama dan kakak-kakak bisa baca di brosur dan juga leaflet yang saya bagikan untuk mengetahui lebih dalam tentang yang namanya depresi. Pesan dari saya ketika pada suatu saat mama ataupun kakak mengalami masalah dan misalnya terjadi depresi, mohon dilakukan upaya untuk mencegah depresi yang sudah sampaikan tadi dan sudah ada di brosur. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa mengurangi depresi ataupun bisa memecahkan masalah yang ada dalam keluarga maupun di lingkungan sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Sebelum mengakhiri penyuluhan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mama dan juga kakak-kakak semuanya yang sudah bersedia mendengarkan sepatah dua penyampaian dari saya. Mohon maaf jika selama penyampaian materi tentang depresi ini ada satu dua hal yang mungkin membuat mama dan juga kakak semuanya tersinggung, atau mungkin ada kata-kata dan juga penyampaian saya yang kurang jelas. Saya mohon dimaklumi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.